Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan soal praktikum modul 2. Pada video kali ini saya akan membahas soal coding yang ada pada tugas pendahuluan, jurnal, dan juga tes akhir. Untuk yang pertama, kita akan membahas soal tugas pendahuluan dengan NIM genap. Di sini kita diminta untuk membuat program pengecekan nilai UAS dan kehadiran siswa yang sudah memenuhi kriteria untuk lulus dan menghitung berapa jumlah siswa yang lulus dengan predikat ABC serta siswa yang tidak lulus. Untuk ketentuannya kita sudah diatur di dalam soal. Di sini ada 70% dan 24 pertemuan. Yang kedua ada nilai UAS lebih dari 78 dan di sini ada nilai A, B, dan C. Di sini kita sudah disediakan sampel tes untuk output yang kita gunakan nanti. Oke, yang pertama kita membutuhkan variabel jumlah siswa. Di sini kita menggunakan jumlah siswa sebagai variabelnya. Lalu kita perlu mengisi variabel dengan inputan integer. Jadi int input masukkan jumlah siswa. Selanjutnya, karena pada soal diminta untuk menjumlahkan berapa siswa yang mendapat A, B, C, serta yang tidak lulus, jadi kita memerlukan variabel counter bagi masing-masing komponen. Jadi di sini kita akan membuat variabel count A dengan nilai awal 0, begitu juga dengan yang count B, count C, serta counter untuk yang tidak lulus. Dengan nilai awal juga semuanya 0. Lalu karena total siswa sudah diketahui dalam soal sebanyak 20 siswa, jadi kita di sini akan menggunakan perulangan for. Jadi yang pertama kita akan menggunakan for. Nah, kita akan membuat for i in range jumlah siswa. Nah, di sini karena pada output yang pertama harus dimasukkan adalah jumlah kehadiran, maka kita perlu membuat variabel kehadiran. Lalu integer input masukkan jumlah kehadiran siswa ke kurung kurawal titik, lalu format kita menggunakan print dengan format i plus 1. Di sini i plus 1 berfungsi untuk mengetahui ini kita sedang menginputkan untuk siswa yang keberapa. Kemudian di sini kita perlu membuat variabel untuk menampung nilai siswa dengan variabel nilai underscore UAS. Jadi nilai UAS akan berisi inputan dari kita, yaitu nilai UAS sama dengan int input masukkan nilai UAS siswa ke tanda kurung kurawal, lalu format i plus 1. Kenapa menggunakan i plus 1 lagi? Di sini menggunakan i plus 1 agar mudah dalam pembacaan, karena dalam sebuah program semua perulangan secara default akan dimulai dari 0. Lalu selanjutnya kita perlu melakukan seleksi kondisional menggunakan if di syarat kelulusan. Kita bisa lihat komponen utama kelulusan yaitu adalah kehadiran lebih dari 70%. Jadi pada if kita memberi kondisi yang pertama yaitu if kehadiran lebih dari 0,7 dikali dengan jumlah pertemuan. Di soal kita udah diatur jumlah pertemuannya yaitu 24 and nilai UAS lebih dari sama dengan 78. Maka jika kehadiran siswa lebih dari itu, program selanjutnya akan dilakukan perhitungan indeks sesuai dengan syarat pada soal. Sebelum itu kita melakukan pass terlebih dahulu karena kita akan melanjutkan pada else. Lalu kita membuat kondisi kedua atau else. Jadi jika mereka tidak memenuhi kriteria yang pertama atau kondisi yang pertama, maka otomatis mereka dinyatakan tidak lulus. Jadi else titik 2 counter tidak lulus tadi akan bertambah dengan nilai 1. Oke, karena pengecekan lulus atau tidaknya sudah selesai dibuat, selanjutnya kita perlu melakukan pengecekan untuk setiap indeks nilainya. Jadi ini tadi yang masih kita pas, maka kita ganti dengan pengecekan indeks-indeks yang sudah diatur dalam soal. Jadi di dalam if kita perlu melakukan if lagi. Untuk yang pertama kita berarti pengecekan untuk indeks A atau nilai UAS dengan nilai yang lebih dari 90. Jadi if nilai UAS lebih dari 90, maka counter A akan bertambah dengan nilai 1. Lalu selanjutnya ada elif untuk nilai UAS lebih dari 85, maka yang bertambah adalah counter B.
Begitu juga dengan yang C, lalu yang terakhir else, atau jika nilai kurang dari C maka akan dinyatakan tidak lulus, dan juga counter dari siswa yang tidak lulus tadi akan bertambah dengan nilai 1. Setelah melakukan perhitungan tadi dengan memasukkan rumus-rumus yang ada pada soal atau aturannya, jadi kita yang terakhir perlu melakukan print terhadap semua indeks nilai tersebut. Yang pertama kita melakukan print jumlah siswa yang berindeks A dengan memanggil variabel counter A. Begitu juga dengan B dan C, dan juga counter siswa yang tidak lulus dengan memanggil counter-counter yang sudah kita buat atau deklarasikan di awal tadi. Setelah selesai melakukan input, ternyata di sini ada satu kesalahan ya. Maka jumlah siswa yang tidak lulus ada 13 siswa. Padahal di soal kita hanya ada 12. Nah, ternyata di sini kita tadi ada salah memasukkan kondisi. Nah, di sini tadi nilai UAS lebih dari 78. Jika dia hanya dituliskan lebih dari 78, maka nilai 78 akan dianggap sebagai nilai yang tidak lulus. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, kita menambahkan sama dengan. Jadi jika nilai lebih dari sama dengan 78, counter C akan bertambah. Dengan begitu, siswa yang tidak lulus akan berkurang 1 menjadi 12 siswa. Soal TP yang kedua yaitu kita diminta untuk membuat sebuah program yang dapat menghitung nilai akhir mahasiswa dengan ketentuan komponen seperti yang ada pada soal ini. Lalu di sini sebelum menghitung nilai akhir, kita diminta untuk melakukan perhitungan pada rata-rata untuk nilai kuis dan juga ulangan per bab. Selanjutnya pada soal juga sudah disediakan sampel tes untuk melakukan pengecekan program yang akan dibuat. Untuk menjawab soal nomor 2 atau untuk NIM ganjil ini, pertama kita memerlukan variabel total kuis, total ulangan, dan juga counter kuis dan counter ulangan dengan nilai awal 0. Kenapa kita memerlukan variabel counter? Nah, variabel counter ini digunakan sebagai pembagi untuk melakukan perhitungan rata-rata dari nilai kuis dan juga ulangan. Selanjutnya, kita perlu membuat variabel untuk menampung nilai kuis yang akan kita masukkan dan juga nilai ulangan dengan tipe variabel integer. Lalu jika kita sudah melakukan pengisian pada kedua variabel tersebut, otomatis variabel total kuis akan bertambah dengan nilai kuis dan juga total ulangan akan bertambah dengan nilai ulangan. Selain itu, karena kita melakukan pengisian masing-masing satu kali pada variabel nilai kuis dan juga nilai ulangan, maka nilai counter dari kuis dan ulangan juga akan bertambah dengan nilai 1. Berikutnya, sebelum masukin perulangan, kita membutuhkan variabel yang akan digunakan sebagai penampung nilai tersebut. Nah, nilai ini akan dilakukan pengecekan true atau false-nya pada perulangan. Di sini kita akan menggunakan variabel pilihan sama dengan input, tambahkan nilai kuis dan ulangan titik 2. Nah, karena kita belum tahu akan melakukan perulangan berapa kali, maka di sini kita menggunakan perulangan while. Jadi, while pilihan Y kecil or Y besar, maka akan dijalankan program perulangan yang ada di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, jika kita memasukkan inputan variabel pilihan dengan huruf Y, maka dalam while ketika melakukan pengecekan akan menghasilkan nilai true, sehingga perulangan akan berjalan. Begitu juga jika kita melakukan selain huruf Y, maka akan bernilai false atau perulangan akan berhenti. Selanjutnya, jika bernilai true, otomatis kita akan diminta untuk memasukkan apa yang ada pada inputan pertama tadi. Jadi di sini kita bisa melakukan copy paste aja pada variabel inputan yang kita masukkan di awal tadi. Di sini kita bisa menjalankan programnya. Nah, di sini bisa kita lihat kita akan mengalami yang namanya infinity loop. Lalu penyebab dari infinity loop ini apa?
Nah, penyebabnya karena di akhir program dari perulangan, kita tidak melakukan perubahan untuk kondisi dari variabel pilihan tersebut. Agar perulangan dapat kita kontrol, maka kita memerlukan variabel pilihan seperti yang ada pada awal perulangan tadi. Di sini kita bisa juga langsung copy paste aja variabel pilihannya. Jadi di sini setiap kali perulangan akan berakhir, kita akan disediakan pertanyaan apakah ingin menambahkan nilai lagi atau tidak. Jika kita memasukkan y atau n, maka akan dilakukan pengecekan pada while yang ada di atas tadi. Jika y bernilai true, maka perulangan akan berjalan lagi. Jika n, maka perulangan akan diberhentikan atau bernilai false. Setelah perulangan dapat berjalan dengan lancar, kita perlu membuat variabel nilai UTS dan juga nilai UAS dengan nama variabel nilai underscore UTS dan juga nilai underscore UAS. Selanjutnya, karena pada soal kita diminta melakukan perhitungan rata-rata, jadi kita perlu mendeklarasikan variabel rata kuis dengan isi hasil bagi dari total kuis yang akan dibagi dengan counter kuis yang sudah kita hitung pada perulangan tadi. Begitu juga dengan yang rata-rata ulangan. Oke, yang terakhir, jadi kita tinggal melakukan perhitungan nilai akhir sesuai pada soal yang telah ditentukan. Setelah perhitungan nilai akhir selesai dilakukan, kita tinggal melakukan print terhadap nilai akhir tersebut atau memanggil variabel nilai akhir yang sudah ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal. Nah, pada soal jurnal yang pertama kita diminta untuk melakukan perhitungan angka yang akan habis jika dibagi dengan 3 dan juga 7 dengan rentang angka 1 sampai 100. Oke, kita lihat dulu bagian output. Program di sini akan menyediakan dua pilihan, yaitu bilangan yang habis dibagi 7 dan juga 3. Jadi, yang pertama kita melakukan print menggunakan petik 1 3 kali agar mempermudah pengetikan, lalu memasukkan tulisan seperti yang ada pada output tadi. Selanjutnya, kita akan membuat variabel pilih. Nah, variabel ini akan digunakan sebagai input pilihan dari user. Jadi kita pakai integer karena pilihan di sini yang disediakan ada dua, yaitu angka 1 dan juga angka 2. Kemudian, karena di soal diminta untuk menghitung banyaknya angka, maka otomatis kita membutuhkan variabel counter dengan nilai awal yaitu 0. Selain counter, pada soal kita juga diminta untuk menghitung jumlah dari masing-masing angka ketika dijumlahkan. Jadi misal ketika perulangan pertama berjalan dia menghasilkan angka 3, kemudian yang kedua angka 6, yang ketiga angka 9, maka angka 3, 6, dan 9 tersebut akan ditambahkan dan akan ditampung pada variabel jumlah. Nah, untuk yang pertama sebelum memasukin perulangan, variabel jumlah kita deklarasikan dengan nilai awal 0 juga. Setelah itu, untuk melakukan proses pilihan dari user, kita akan memakai seleksi kondisional yaitu if else. Nah, yang pertama di sini if pilih sama dengan 1 untuk mengeksekusi bilangan yang habis dibagi dengan 3. Kemudian karena di soal terdapat not, kita diminta untuk melakukan perulangan dan jumlah perulangannya diketahui, maka kita di sini akan menggunakan perulangan for dengan fungsi range. Nah, di sini kita menggunakan fungsi range 1 sampai 101 atau 1,101. Karena pada range angka yang pertama itu kita gunakan sebagai batas awal dan yang terakhir yaitu sebagai batas akhir yang dikurangi dengan nilai 1. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan seleksi kondisional lagi karena yang akan dihitung atau ditampilkan itu hanya angka yang habis jika dibagi dengan angka 3. Jadi if angka modulus 3 sama dengan 0, jadi modulus berfungsi untuk menghitung sisa bagi. Jika angka dibagi dengan 3, maka sisa 0, misalnya angka 3 dibagi dengan 3, itu kan sisanya akan 0. Maka if di sini akan bernilai true dan program akan berjalan ke line selanjutnya.
Lalu seperti pada output, kita diminta untuk melakukan print pada angka-angka yang habis dibagi 3 tersebut. Jadi print variabel angka n sama dengan spasi. Nah, n di sini akan berfungsi untuk mengubah /n atau enter menjadi spasi atau yang kita inginkan. Karena kita ingin mengubahnya menjadi spasi, maka kita memasukkan nilai n tadi dengan nilai spasi. Karena pada Python default dari print itu akan diakhiri dengan /n atau enter. Lalu setelah kita melakukan print terhadap nilai-nilai tersebut, maka otomatis nilai counter juga akan bertambah dengan 1 dan juga nilai jumlah akan bertambah dengan variabel angka itu sendiri. Nah, yang terakhir kita tinggal melakukan print untuk counter dan juga total angkanya seperti yang ada pada soal. Oke, selanjutnya yaitu untuk pilihan kedua. Kan pada soal tadi kita ada disediakan 2 pilihan untuk pilihan yang habis dibagi 3 dan 7. Selanjutnya kita menggunakan elif untuk melakukan pilihan kedua. Nah, pada pilihan kedua ini kita bisa langsung kopas aja dari yang pertama tadi, karena sebenarnya pilihan 1 dan kedua itu sama aja, cuman ada perbedaan pada modulusnya. Karena pilihan pertama tadi modulus 3, nah di pilihan kedua diganti dengan angka 7 karena kita menghitung angka yang akan habis dibagi 7. Selanjutnya kita akan membuat else. Nah, else di sini digunakan ketika kita memasukkan pilihan yang tidak tersedia. Misal pada soal tadi cuma disediain 2 pilihan atau pilihan pertama dan pilihan kedua, tapi jika kita memasukkan pilihan angka 3, maka akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Selanjutnya kita langsung aja running programnya. Nah, di sini output yang dihasilkan udah benar ya, atau sama kayak yang ada di test case pada soal. Oke, soal yang keempat yaitu ada soal jurnal nomor 2. Di sini kita diminta untuk melakukan koreksi terhadap program yang sudah disediakan. Nah, karena programnya kita dipermudah, ini bisa kita langsung copy paste aja yang dari soal. Lalu kita masukkan ke dalam aplikasi yang ingin kita gunakan untuk mencari errornya ada di mana. Setelah di copy paste, kita bisa langsung melakukan running programnya tersebut. Nah, setelah di running ternyata ada kesalahan di baris ke-22. Karena di Google Colab ini nggak ada barisnya, jadi kita bisa lihat yang ada merah-merahnya di bawahnya. Nah, di sini ternyata kita kurang tanda koma. Oke, lanjut. Untuk kesalahan yang kedua, nah di sini bisa langsung kita lihat ada tanda merahnya ya, atau kesalahan di baris ke-26 di else if. Nah, karena kita menggunakan Python itu adanya if, elif, else. Jadi tidak menggunakan else if, tapi menggunakan elif. Oke, selanjutnya, oh ya, nih di sini ada juga kekurangan titik 2. Oke, lanjut ke, nah ini di bawah. Di bawah ini variabel jumlah tiket pemanggilannya juga masih salah. Dia kurang tanda koma juga, sama seperti yang ada di atas tadi. Selanjutnya, oke, program udah berjalan. Kita coba masukin 1 untuk berapa orang? 10 kayaknya kebanyakan deh. Nah, kita lanjut, kita ulang lagi. Kita masukkan 1 untuk berapa orang? 1. Oke, kita masukin dulu. Oke, untuk 1 kali pemasukan ini masih ada salah di name tujuan tidak terdefinisi. Di sini kenapa tidak terdefinisi? Karena tadi ada huruf A-nya double ya. Selanjutnya kita coba masukin ulang. Untuk program yang pertama atau pengecekan kota tujuan Jakarta udah berjalan dengan lancar. Jadi kita langsung lanjut aja untuk melakukan pengecekan kota tujuan yang Surabaya. Di sini untuk kota tujuan Surabaya juga sudah benar untuk penginputan 1 orang. Lalu untuk memastikan program mudah berjalan dengan lancar, kita coba untuk memasukkan jumlah orangnya 2. Nah, di sini ketika kita memasukkan jumlah orangnya 2, perulangannya tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Nah, di sini di elif yang kedua pada jumlah tiket, nama variabel yang kita masukkan itu salah atau tidak sesuai dengan nama variabel yang digunakan pada
baris yang lain. Yang terakhir yaitu ada tes akhir. Di sini kita diminta untuk membantu Riko menghitung pengeluaran dan pemasukan. Karena di sini pengeluaran ditandai dengan inputan negatif, maka dalam program kita tidak perlu memisahkan antara variabel pengeluaran dan juga pemasukan. Pertama, kita hanya perlu mendeklarasikan total dengan nilai awal sama dengan 0. Selanjutnya, variabel uang yang akan digunakan untuk menampung variabel uang yang akan kita masukkan. Di sini kita membuat satu variabel aja karena inputan yang kita masukkan akan ditandai dengan nilai positif ataupun negatif. Jadi kita tidak perlu repot untuk memisahkan variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, jika sudah memasukkan isi dari variabel, maka variabel total akan berisi dari penambahan uang tersebut. Jika kita memasukkan nilai positif, maka akan bertambah, dan jika kita memasukkan negatif, maka total uangnya akan berkurang. Di sini sebenarnya sama seperti rumus matematika biasa ya. Karena kita sudah memisahkan inputannya dengan tanda negatif dan positif, maka kita hanya perlu membuat variabel total yang akan ditambahkan dengan nilai yang kita masukkan atau uang yang kita masukkan. Sebelum memasuki perulangan, kita perlu membuat variabel pilih untuk menampung pilihan yang akan kita masukkan. Di sini kita akan menggunakan while karena kita belum tahu ada berapa kali perulangan akan dilakukan. Nah, while pilihan sama dengan y kecil or y besar, maka kita akan diminta untuk melakukan input pengeluaran dan pemasukan seperti yang ada di atas tadi. Jadi kita bisa langsung kopas saja dari program yang di atas tadi. Nah, yang terakhir kita perlu melakukan pemanggilan total akhir atau total saldo akhir yang dimiliki oleh Riko. Oke, kita coba running. Nah, di sini hasilnya udah sama seperti yang ada di output soal. Sebenarnya program ini bisa kita bikin lebih singkat lagi ya. Kita bisa menghapus inputan-inputan yang ada di luar dari perulangan atau while tadi. Nah, kita bisa langsung menggantikannya dengan nilai awal pilihan sama dengan y. Atau jika pilihan dilakukan pengecekan pertama kali, maka akan langsung bernilai true. Jadi seminimal mungkin program akan tetap berjalan melakukan perulangan satu kali. Hingga pada akhir while-nya akan dilakukan pengecekan kembali apakah pilihan nilainya akan y atau n. Jika n, maka perulangan akan berhenti. Lalu akan melakukan print terhadap saldo akhir. Nah, di sini sama seperti program yang sebelumnya ya, masih tetap berjalan dengan normal dan gak ada bedanya. Cuma program yang kita bikin akan jauh lebih singkat. Sekian video pembahasan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah atau bisa ditanyakan langsung dengan aslep-aslep yang mengajar pada shift saat kalian praktikum. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.